إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الزحمة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama, mari kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi kehidupan akhirat yang jauh lebih lama, kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita baru saja usai melaksanakan hak konstitusional kita memilih para calon pemimpin kita, baik pada level maupun tingkatan pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat, provinsi maupun di daerah dan seterusnya. Tentu yang terjadi adalah ada yang menang, ada yang kalah, ada yang senang, gembira, ada juga yang sedih dan bahkan marah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah marilah kita sama-sama menjaga negara ini. Kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik agar supaya semakin maju, semakin baik dan seterusnya. Karena itu maka hadirin sekalian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah jauh lebih penting dari semua kegiatan-kegiatan memilih ataupun dipilih. Hadirin sekalian, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat yang mungkin sering kita baca, surat Al-Insyirah ayat akhir, ayat 7 dan 8. Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya apabila sudah usai, sudah selesai satu kegiatan, satu hajat atau apapun, maka segeralah kita move on, melanjutkan kegiatan selanjutnya dan seraya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap yang terbaik. Yang kedua, hadirin sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita perintah untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menukil dari pendapat para ulama yang mengatakan apa makna atau arti daripada hablillah, yang arti secara retail dikatakan tali Allah. Ada 3 makna yang beliau sampaikan. Yang pertama, wa'tasimu bihablillah. Hablillah maknanya adalah at-ta'ah atau syariah, melaksanakan ketaatan maupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka makna yang bisa kita pahami dari perintah Allah dalam ayat tersebut adalah hendaklah kalian, kita semua berpegang teguh kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, makna yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, makna daripada hablillah adalah at-taubatu ilallah, bertaubat dari segala mungkin kesalahan sengaja maupun tidak disengaja. Karena itu maka makna dari ayat ini adalah hendaklah kalian berpegang teguh kepada Allah, kepada tali Allah dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan yang ketiga, dan ini mungkin yang sangat relevan dengan usainya pesta demokrasi pemilu di 2024 ini pada bulan Februari yang lalu, beliau menyampaikan pendapat ulama makna daripada hablillah dalam ayat tersebut adalah al-ukhuwah bainal ummah, persatuan dan kesatuan di antara umat. Dengan demikian maka makna dari ayat itu difahami kata hablillah dengan ukhuwah bainal ummah adalah berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, artinya mempererat, memperkuat kesatuan, persatuan di antara umat agar tercapai kehidupan yang lebih baik, khususnya negeri kita menjadi negeri yang lebih maju, lebih mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, dalam lintasan sejarah barangkali masih lekat dalam ingatan kita bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan teladan, karena beliau adalah teladan yang terbaik bagi kita, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu tindakan yang justru menghindarkan pertikaian di antara para pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu, saat Ka'bah dipugar, pada saat ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, dan hampir saja terjadi perselisihan, terjadi pertikaian yang hebat. Karena itu maka kemudian dalam proses selanjutnya baginda Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi orang yang berhak dihormati, diberi kesempatan untuk mengembalikan Hajar Aswad. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah sesuatu yang di luar perkiraan semua orang. Pertikaian hampir saja terjadi, berhasil diselamatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka Quraisy saat itu mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya secara bersama-sama dengan cara masing-masing. Para pemuka-pemuka Quraisy diajak untuk mengangkat Hajar Aswad bersama-sama dan mengembalikannya ke tempat semula. Apakah hadirin sekalian upaya yang dilakukan oleh Nabi hanya itu saja? Tidak.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun upaya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah telah dilakukan, yaitu pada saat Rasulullah bersama sahabat melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Maka ketika Nabi ingin menyatukan suara umat Islam, memperkuat persatuan kesatuan di antara mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersaudarakan sahabat-sahabat Muhajirin dengan sahabat-sahabat Ansar dengan sedemikian rupa sehingga perbedaan kesedihan yang dialami oleh sahabat-sahabat Muhajirin dapat diobati karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan masing-masing sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, sahabat-sahabat Muhajirin dipertemukan dengan saudaranya dari kaum Ansar, penduduk Yathrib saat itu. Ma'asyal muslimin wa dzurratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu dalam konteks usainya pesta demokrasi, mari kita rajut kembali rasa ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan karena kita satu bangsa, satu negara, dan bahkan ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama umat manusia. Sekali lagi, momentum usainya pesta demokrasi pemilu 2024, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang susah, ada yang sedih, sesuatu yang biasa. Biarkanlah proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak yang terkait, proses hukum, proses yang lain berjalan pada yang semestinya, dan mari kita sama-sama berintrospeksi seraya memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah di antara kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang terpilih kelak adalah pemimpin yang benar-benar membawa kita menuju Indonesia yang adil dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Ini pesan Allah bahwa kekuasaan akan senantiasa datang dan pergi silih berganti. Mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Begitu juga Allah akan sanggup menghinakan, memuliakan, memberikan atau bahkan mencabut kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Mudah-mudahan dipilihkan untuk kita pemimpin yang terbaik. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim
Ya ayyuhalladzina Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu